Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan jaga kesehatan terus. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Adam Project. Film ini mengisahkan tentang petualangan fiksi ilmiah dari seorang pilot pesawat masa depan yang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk bekerja sama dengan dirinya yang lebih muda serta ayahnya. Ia kembali ke masa lalu demi untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan dunia. Nah, daripada kita penasaran dengan keseruan film ini, langsung saja kita bahas ke alur ceritanya. Check it out. In your face, son. Dad! Di awal film dibuka pada tahun 2050, diperlihatkan sebuah aksi kejar-kejaran antara pesawat jet yang kabur dengan pesawat jet musuh. Terlihat seorang pria yang merupakan pilot dari pesawat jet yang kabur bernama Adam. Ternyata pilot ini terluka karena tembakan dari pesawat musuh. Tidak lama setelah itu, Adam menerima panggilan suara dari seorang pemimpin yang bernama Maya yang menyuruhnya untuk berhenti. Tetapi Adam tetap melanjutkan niatnya untuk kabur dan mengatakan kepadanya bahwa ia mencuri jet ini untuk bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Oleh karena itu, Maya memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Adam dan tidak membiarkannya kabur begitu saja. Ia juga mengatakan bahwa kemanapun pesawat jet itu pergi, Maya bisa melacak lokasinya. Setelahnya, kemudian Adam mengaktifkan prosedur time travelnya dan menembakkan plasma untuk membentuk wormhole atau lubang cacing agar dia nantinya bisa kabur ke masa lalu. Beralih ke tahun 2022, terlihat seorang bocah yang sedang berlari dikejar oleh tukang buli di sekolahannya. Bocah tersebut merupakan Adam versi kecilnya. Ia yang sedang berlari kemudian berhasil tertangkap oleh para tukang buli, dan seketika itu pun sebuah pukulan mendarat di perutnya. Dari kejadian tersebut ternyata diketahui oleh ibunya yang bernama Ellie. Dan karena hal itu pun, Ellie melaporkannya kepada guru BP di sekolahan itu. Tetapi sang guru mengatakan bahwa itu semua adalah ulah dari Adam yang pertama kali memukul, sehingga teman-temannya membulinya dan Adam pun mendapatkan skor selama 1 minggu atas tindakannya itu. Di perjalanan, Adam kemudian menjelaskan kepada sang ibu bahwa itu semua gara-gara si tukang buli yang mengejeknya terlebih dahulu. Namun, sang ibu mengatakan kepadanya untuk lebih memedulikan masa depannya dari sekarang. Keduanya pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah. Mereka ternyata tinggal di sebuah rumah yang berada di dekat hutan pinus. Dan diketahui bahwa Adam sudah tidak memiliki ayah. Karena dulu ayahnya meninggal ketika terjadi sebuah kecelakaan. Di malam harinya, Adam melihat sang ibu yang sudah berpakaian rapi. Ia pun mengetahui bahwa ibunya akan berkencan dengan pacarnya. Pada saat itu, ibu berpesan agar Adam tidak bermain game terus-menerus. Tetapi nasihat ibunya itu sama sekali tidak dipedulikannya, sehingga ia pun masih saja bermain game pesawat tempur yang ia sangat sukai. Pada saat Adam sedang bermain game, secara tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Dan anjing milik Adam seketika itu berlari keluar rumah. Adam yang sadar bahwa anjingnya pergi, ia pun memutuskan untuk mencarinya ke hutan. Setelah beberapa saat mencari dan memasuki hutan, Adam melihat ada sebuah bekas api yang telah membakar pohon. Di saat itu pula, Adam merasa melihat seseorang yang masuk ke area rumahnya. Ia yang masih penasaran pun kemudian memasuki sebuah gudang dan melihat ada seorang pria yang sedang terluka berada di sana. Pria tersebut merupakan Adam dewasa yang sedang bersembunyi sembari menyembuhkan diri. Karena Adam kecil ini tidak tahu bahwa pria tersebut merupakan dirinya di masa depan, ia kemudian berniat untuk memukulnya. Tetapi pada saat itu, Adam dewasa kemudian bertanya kepadanya berapa umurnya sekarang. Dan ketika mengetahui bahwa Adam kecil berumur 12 tahun, Adam dewasa ini menyadari bahwa dirinya telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 2022. Setelah mereka berbicara satu sama lain, Adam kecil merasa heran dengan anjingnya yang terlihat sudah akrab dengan pria itu.
Di saat itu, Adam kecil kemudian memukul ketika Adam besar berjalan keluar. Tetapi dengan santainya, Adam besar pun mengabaikannya dan bergerak memasuki rumah untuk mencari obat. Karena rasa penasarannya yang teramat sangat, Adam kecil ini kemudian bertanya kembali mengenai siapa sebenarnya pria tersebut. Dengan singkat, kemudian Adam besar menjawab itu semua adalah rahasia. Begitu pula dengan tujuannya, kenapa ia datang ke rumahnya. Pada saat itu, Adam dewasa mengatakan bahwa dirinya itu adalah Adam. Dan karena hal itu pun membuat Adam kecil mulai serius bertanya kepadanya. Adam dewasa pun mencoba memberitahunya mengenai semua hal tentang hidup si Adam kecil. Dan kemudian mengungkapkan kalau dirinya ini merupakan Adam di masa depan. Setelah itu, mereka kemudian berjalan menuju ke lokasi pesawat jet yang mengalami kecelakaan di dalam hutan. Pada saat itu, Adam dewasa mengatakan kepada Adam kecil bahwa dirinya telah salah dalam melakukan perjalanan waktu, yang dimana seharusnya ia kembali ke tahun 2018 untuk menyelamatkan orang. Setelah tiba di lokasi, Adam dewasa kemudian menunjukkan pesawat jet yang membawanya. Ternyata akibat luka yang cukup serius membuat pesawat tidak mengizinkannya untuk terbang. Dan karena hal itu pun membuat Adam dewasa menyuruh Adam kecil untuk ikut masuk ke dalam pesawat. Sebab pesawat jet itu ternyata sudah diprogram menurut DNA penggunanya dan hanya bisa dipakai oleh Adam saja. Setelah berhasil masuk, kemudian Adam segera untuk memperbaiki pesawatnya. Di sela-sela ketakjubannya yang belum pernah dilihatnya sama sekali, Adam kecil secara tiba-tiba mengatakan bahwa apa ini semua merupakan konsep multiverse yang sudah terjadi. Dan Adam kecil mengatakan jika ia kini bertemu dengan dirinya di masa lalu dulu, maka pastinya Adam besar pernah mengalami kejadian tersebut. Tetapi seketika itu Adam besar membantahnya dan mengatakan kalau Adam kecil terlalu banyak menonton film-film perjalanan waktu yang tidak benar. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah menetapkan waktu secara tepat sehingga ingatan di antara keduanya akan otomatis diperbarui dan menyesuaikan kejadian pada saat ini. Singkat waktu di pagi hari, Adam kecil kembali mendatangi Adam dewasa di gudang rumahnya. Dan ia seketika kagum dengan sosoknya di masa depan nanti dengan tubuhnya yang berotot seperti roti sobek. Setelahnya, kemudian mereka berdua pergi ke sebuah apotek untuk membeli obat agar lukanya cepat sembuh. Saat di perjalanan, Adam kecil bertanya kepada Adam dewasa lagi, kenapa ia bisa nyasar ke tahun ini. Lalu Adam dewasa menjawab itu semua disebabkan oleh pesawat jetnya yang terkena serangan oleh pesawat jet musuh. Sehingga ada bagian di pesawatnya mengalami sebuah kerusakan dan membuat titik koordinat lokasinya berubah secara darurat. Saat Adam kecil menunggu Adam dewasa membeli obat, tiba-tiba Adam kecil didatangi oleh anak yang membulinya di sekolahan. Dan ia pun seketika menyerangnya. Terlihat Adam dewasa yang telah selesai membeli obat kemudian melihat kejadian itu. Dan pada saat yang sama, ia teringat dengan anak yang membulinya dulu. Sehingga ia mencoba memotivasi Adam kecil agar melawan anak yang membulinya. Tetapi sayangnya, Adam kecil masih terkena pukulan dari anak tersebut yang membuatnya harus berdarah. Dan pada saat itu pun Adam kecil marah kepada Adam dewasa dan pergi meninggalkannya. Kembali ke gudang, Adam dewasa melihat Adam kecil yang sedang memegang sebuah drone bersenjata milik Adam dewasa. Pada saat itu, Adam kecil marah karena Adam dewasa tidak membantunya sama sekali dan tidak melakukan apapun. Setelah meminta maaf, Adam kecil ternyata menemukan foto istrinya yang bernama Laura. Tetapi Adam dewasa mengatakan bahwa Laura sekarang sudah menghilang. Dan karena hal itu membuat Adam kecil menjadi tahu mengenai tujuannya yang sebenarnya, yaitu ia melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk menyelamatkan sang istri. Karena nantinya Adam kecil bertemu dengan Laura, ia pun menjadi penasaran tentang sosok Laura yang membuat Adam dewasa jatuh hati. Adam dewasa pun menceritakan bahwa mereka pertama kali bertemu di sebuah kampus. Dan pada saat itu ternyata Laura salah masuk ke sebuah kelas. Sehingga Adam dewasa pun dengan bijak membantu Laura dan mengantarkannya ke ruangan kelas yang ia tuju. Tetapi sekarang Laura telah menghilang setelah sebelumnya melakukan perjalanan waktu dan tidak kembali. Di mana jet yang membawa Laura telah mengalami sebuah kerusakan ketika masuk ke dalam lapisan atmosfer.
Namun, Adam dewasa tidak mempercayai akan hal tersebut karena Laura merupakan pilot yang terbaik di kampusnya dulu. Sehingga Adam dewasa ini berasumsi bahwa ada sebuah kesalahan di mana waktu time travel di pesawat milik Laura telah dimanipulasi ke tahun 2018 dan ia mencurigai mengenai informasi tersebut. Pada saat itu, Adam dewasa mengatakan ada sesuatu rahasia di Shorian, di mana tempat tersebut merupakan tempat awal dari sebuah teknologi time travel. Dan karena hal itu, Adam kecil mengetahui bahwa yang membuat teknologi tersebut adalah Maya, karena nama lengkapnya Maya Shorian, yang merupakan rekan dari ayah Adam sendiri. Adam dewasa mengatakan bahwa itu semua memang benar, tetapi sekarang Maya sudah berubah menjadi orang yang jahat, yang memonopoli semua sumber daya paling berharga di bumi, yaitu waktu. Bahkan terjadi sebuah penemuan perjalanan waktu itu merupakan konsep temuan dari ayah mereka, yang dimasukkan ke dalam sebuah proyek bernama The Adam Project. Tidak lama setelah itu, pembicaraan mereka terhenti ketika Adam dewasa merasakan ada seseorang yang datang. Oleh karena itu, Adam dewasa kemudian melemparkan sebuah bola dan seketika itu pun 2 orang anggota prajurit terlempar terkena ledakan. Ternyata musuh Adam ini memiliki kemampuan untuk bisa muncul secara tiba-tiba. Tetapi Adam dewasa sudah biasa melawan mereka semua, sehingga mudah baginya untuk mengalahkan prajurit tersebut. Kemudian Adam dewasa memiliki sebuah tongkat yang dapat memanjang dan dapat menyerang menggunakan gelombang kejutan. Tidak lama setelah itu datanglah sebuah pesawat milik Maya, beserta bawahannya yang bernama Christos. Ia merupakan komandan dari satuan keamanan yang ditugaskan oleh Maya untuk menangkap Adam. Maya datang ke tempat itu untuk meminta Adam kembali ke tahun 2050, tetapi Adam dewasa menolaknya. Pada saat itu, tiba-tiba ada sebuah tembakan yang menyerang pesawat jet milik Maya, yang ternyata itu merupakan ulah dari Laura. Seketika itu pun membuat Adam dewasa terkejut melihatnya. Adam pun kemudian melakukan serangan balik sampai membunuh salah satu prajurit. Di sana, Adam kecil kemudian bertanya apa yang terjadi pada prajurit tersebut. Adam dewasa pun mengatakan kalau prajurit itu telah tewas di luar waktu yang membuat tubuhnya menghilang dalam kehampaan, alias mati. Setelah semua prajurit berhasil dikalahkan, mereka dengan cepat pergi menggunakan mobil Laura dan bergegas menjauh dari pesawat milik Maya. Setelah berhasil menjauh, mereka sampai di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal Laura. Saat itu, Adam langsung bertanya kepada Laura, kenapa ia melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Laura menjawab, ketika sedang melakukan analisis data, dia menemukan ada pesawat jet yang kembali dari tahun 2018. Tetapi sebelumnya ternyata belum ada yang pernah terbang ke tahun 2018. Adam yang mendengar hal itu pun menjadi sedikit bingung. Kemudian Adam kecil mencoba menjawab, mungkin telah ada orang yang kembali ke masa lalu dan mengubah aliran waktunya. Jadi masa depan dari jet yang berangkat telah berubah. Diketahui ternyata jet yang kembali ke masa lalu itu milik Maya, yang tiba-tiba kembali ke tahun 2018 untuk suatu alasan. Di mana pada tahun itu adalah sebuah awal dari terciptanya teknologi time travelnya dimulai. Karena hal tersebut, kemudian Laura berasumsi bahwa Maya kembali ke tahun itu untuk membagi informasi kepada dirinya sendiri yang lebih muda. Dan Maya kembali ke masa lalu itu diduga untuk menimbun kekayaan, menghilangkan semua lawan politiknya, serta menguasai sepenuhnya program time travelnya. Lalu Adam kecil bertanya, bagaimana kondisi yang terjadi pada tahun 2050? Ternyata di tahun 2050 telah terjadi berbagai macam kekacauan akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Laura mengatakan bahwa jetnya telah benar-benar mengalami kerusakan. Karena ada salah satu kru yang bersamanya dulu telah menempelkan sebuah bom pada jet milik Laura, sehingga menyebabkan kerusakan. Dan karena hal tersebut membuatnya terdampar selama 4 tahun. Pada saat itu, Laura meminta kepada Adam untuk kembali ke tahun 2018 dan memperbaiki aliran waktunya. Karena Adam sendiri memiliki sebuah tujuan, yaitu menyelamatkan Laura, ia menjadi sedikit bimbang.
Laura juga meminta kepada Adam untuk menghancurkan penciptaan program time travelnya untuk menyelamatkan masa depan. Adam dewasa kemudian meminta kepada Laura untuk ikut bersamanya. Tetapi Adam kembali diingatkan kalau jetnya diprogram dengan DNA miliknya saja, jadi tidak bisa dinaiki oleh orang lain. Dan karena hal itu membuat mereka bertengkar. Di sini Laura mencoba meyakinkan Adam bahwa mereka akan bertemu lagi di suatu saat nanti. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada suara sinyal yang menandakan bahwa mereka telah terlacak. Karena hal itu membuat Laura segera meminta Adam untuk naik ke jetnya, sementara Laura mengulur waktu. Merasa kesal setelah meninggalkan istrinya, akhirnya Adam pun pergi. Setelahnya, terlihat Laura yang sudah mempersiapkan banyak senjata untuk bertahan. Setelah berhasil meledakkan mobil Christos, pada saat yang sama terungkap mengenai sosok yang dulu meledakkan jet milik Laura yang tidak lain adalah Christos sendiri. Dan terjadilah adu tembak yang menegangkan di antara mereka. Dan pada saat itu, pesawat Maya pun telah tiba di dekatnya. Ketika sedang berjalan untuk menuju ke pesawat jetnya, Adam kecil sempat menolak untuk ikut bersama ke tahun 2018. Adam kecil ternyata marah karena masa kecilnya sudah menjadi rusak dan berniat untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai. Adam dewasa pun kemudian memberitahu seperti apa masa depannya nanti. Karena kematian ayahnya menjadi pengaruh besar pada hidupnya, yang membuat dirinya menjadi depresi dan pemarah. Di masa SMA-nya nanti, semua itu tidak meninggalkan kesan apapun. Ketika nanti Adam kecil sudah masuk kuliah, ia nanti akan mendapatkan beasiswa. Tetapi karena tindakan konyolnya, beasiswa itu dicabut. Dan setelahnya, ia kemudian akan masuk ke angkatan udara karena kemampuannya yang begitu baik dalam menerbangkan pesawat. Tetapi setelah kemunculan adanya teknologi time travel, dunia menjadi hancur tidak terkendali. Bahkan satu-satunya wanita pujaan hatinya menghilang gara-gara time travel. Dan karena hal itu membuat mereka harus segera bertemu dengan ayah mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah mendengar semua hal itu, kemudian Adam kecil menjadi termotivasi untuk ikut bersamanya. Sesaat sebelum Laura akan ditembak, mereka sempat melihat pesawat jet milik Adam yang sudah terbang menjauh, dan Laura pun ditembak oleh Maya. Terjadi sebuah aksi kejar-kejaran antara pesawat Adam dengan Maya. Sampai pada saat itu, Maya memperingatkan ke Adam kalau dirinya hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk melakukan perjalanan waktu. Dan Maya menjelaskan kalau Adam tidak bergegas kembali ke tahun 2050, maka mereka berdua akan terdampar selamanya dalam aliran waktu. Meskipun dengan resiko seperti itu, mereka berdua masih merasa yakin bisa menyelesaikan misi mereka. Dan mereka pun melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Di sebuah kelas, ayah Adam yang bernama Louis sedang memberikan materi pelajaran fisika. Sampai pada saat itu, tiba-tiba Adam dewasa melakukan instruksi tentang sesuatu yang menarik perhatian Louis. Perhatian itu pun membuat Louis menyadari kalau pria tersebut adalah anaknya. Setelah menceritakan semuanya, kemudian Louis mengatakan kalau mereka tidak seharusnya berada terus-menerus di tahun 2018 karena semua ucapan serta perbuatan mereka dapat membuat suatu penyimpangan atau membuat sebuah garis waktu baru. Namun, pada saat itu Louis sedikit bingung setelah mengetahui bahwa rekannya yang bernama Maya sudah melakukan time travel untuk keuntungannya sendiri. Sehingga karena hal itu pun membuat Louis terkejut karena selama ini Maya lah yang mendanai The Adam Project. Malam harinya di sebuah hotel, mereka terlihat sedang berdebat tentang resiko terjadinya garis waktu baru. Tetapi Adam dewasa meminta kepada ayahnya untuk tidak menjadi seorang ilmuwan dulu dan menyuruhnya untuk lebih memperhatikan si Adam kecil. Karena Adam kecil sangat membutuhkan sosok dari seorang ayah. Ketika Adam dewasa pergi keluar hotel, Louis berkata kepada Adam kecil bahwa ia akan pergi untuk menghancurkan time travelnya. Seketika itu pun Adam kecil melarangnya karena ayahnya dulu mengalami sebuah kecelakaan. Tetapi Louis tidak mau mengetahui semua kejadian di masa depannya nanti, dan ia pun bergegas menuju ke tempat proyek time travelnya.
Sementara itu, di tempat perusahaan Sorian, terlihat Maya yang sedang menghubungi pemerintahan untuk meminta agar proyek time travelnya disetujui. Tapi pada saat yang sama, Maya versi lain ternyata telah datang ke sana memerintahkan kepadanya untuk menutup teleponnya. Dia juga mengatakan bahwa jika nanti proyek time travelnya dikuasai pemerintahan, seluruh kerja kerasnya dan pengorbanannya akan sia-sia. Serta mengatakan bahwa dia di masa depan nanti sudah berhasil menguasai proyek time travelnya. Dia juga memperingatkan kepada Maya muda bahwa Adam kecil di masa depan nanti akan berusaha mengkhianatinya. Keesokan harinya di rumah Adam, Louis terlihat sedang melihat anaknya yang sedang bermain game pesawat tembak-tembakan dengan serius dan merasa kalau Adam sedang terlihat murung. Louis pun mengatakan kalau Adam ini terlalu banyak main game di dalam rumah terus-terusan dikhawatirkan akan membuatnya menjadi susah berbaur dengan lingkungan luar. Karena hal itu, Louis mengusulkan bahwa Adam seharusnya bermain dengan anak-anak di luar rumah. Mendengar hal itu, Ellie pun menanggapi hal tersebut. Walaupun Adam terlihat kesepian, ia sebenarnya sangat membutuhkan sosok ayah yang bisa menyayanginya dengan sepenuh hati. Dan karena hal itu, membuat Louis berpikir untuk segera membenahi diri. Tiba saatnya Adam dewasa dan Adam kecil akan menghancurkan perusahaan Sorian yang sudah mereka rencanakan, meskipun tanpa bantuan dari ayah mereka. Terlihat Adam kecil yang merasa senang ketika Adam dewasa menyuruhnya untuk mengendalikan drone bersenjatanya, karena memang kesukaannya memainkan game pesawat tembak-tembakan. Kemudian Adam dewasa pergi kesendirian ke tempat itu, dan merasa ada sesuatu yang aneh di mana tidak ada seorang pun yang berada di sana. Seketika itu pun Adam dewasa berasumsi kalau Maya telah kembali ke tahun 2018 dan bertemu dengan dirinya, serta memperingatkan tentang kedatangan Adam ke tempat tersebut. Secara tiba-tiba muncullah prajurit tempur yang mengepungnya. Ia pun segera menyuruh Adam kecil untuk mengendalikan drone dan menembakkan semua prajurit tersebut. Dan Roger that. sampai pada suatu saat ada sebuah mobil yang menyelamatkannya dari tabrakan. Yang ternyata Adam diselamatkan oleh Louis, ayahnya sendiri. Sebelumnya, Louis menduga kalau Adam dewasa dan Adam kecil akan datang ke tempat itu. Sehingga ia memutuskan untuk membantu mereka. Karena tanpa bantuan dari Louis, mereka berdua tidak akan bisa menghancurkan time travelnya. Setelah itu, mereka masuk dan tiba di mesin time travelnya. Pada saat itu, Louis mengatakan kalau mereka harus mencabut disk utama dari mesin itu. Terlihat Maya versi dewasa yang sedang mengancam akan menembak mati Adam kecil jika mereka tidak menyerahkan disk yang diambilnya tadi. Maya juga memperingatkan kepada mereka jika Adam kecil ini ditembak hingga tewas, maka Adam dewasa pun akan tewas juga karena mereka berada dalam satu garis waktu yang sama. Adam pun kemudian mencoba mengalihkan perhatian Maya dengan banyak bicara sambil mengedipkan satu mata ke arah Adam kecil. Dan seketika itu Adam kecil berhasil menjauhkan pistol yang membuat Maya tidak sengaja menembak ke arah mesin. Karena hal itu pun membuat mesin time travelnya berubah abnormal dan menyerap semua benda-benda berbahan logam. Kekacauan pun tidak bisa terelakkan. Jadi Adam pun berusaha untuk mengatasinya. Sampai pada saat itu, anak buah Maya yang bernama Christos harus tewas terserap oleh mesin dengan benda-benda logam lainnya. Karena hal itu, membuat kondisi mesin time travelnya menjadi semakin parah. Dan lebih parahnya lagi, mesin tersebut akan segera mengunci semua pintu di tempat tersebut. Maya versi dewasa pun kembali mengancam kepada mereka dengan dibantu Maya versi muda. Louis pun menyuruh kedua Adam untuk berlindung di belakangnya. Pada saat itu, Adam mengatakan bahwa peluru dari tembakannya itu bisa menembus dari baju zirah yang sangat tebal. Kemudian, Louis berusaha untuk mengubah pikiran dari Maya muda yang sedang bimbang di sana. Karena Maya seharusnya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.
Melihat kebimbangan dari Maya muda, kemudian Maya dewasa mengambil paksa senjatanya dan langsung menembak mereka. Tetapi karena peluru dari senjata itu berbahan logam membuat mesin dapat menyerapnya dan kemudian berbelok arah menembak Maya muda. Karena hal itu pun membuat Maya versi dewasa akan segera menghilang. Terlihat Louis yang berpesan kepadanya kalau selama ini Maya tidak benar-benar mengerti tentang keilmuannya dan akhirnya Maya pun menghilang. Setelah itu mereka pun bergegas untuk kabur dari tempat mesin dan akhirnya mereka selamat. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Louis mengira setelah time travelnya dihancurkan maka kedua anaknya akan langsung kembali ke tempat mereka masing-masing. Adam pun mengatakan mungkin semua itu membutuhkan waktu agar bisa stabil kembali. Kemudian kedua Adam memberitahu kepada ayahnya mengenai masa depannya nanti, yaitu Louis akan mati. Tapi tetap saja ia menolak untuk mengetahuinya, karena ia sudah melihat masa depannya, yaitu melihat perkembangan anaknya. Setelah mereka berpelukan, mereka bertiga memutuskan untuk bermain melempar bola baseball. Sebelum mereka benar-benar menghilang, Adam besar menitipkan sebuah pesan kepada Adam kecil untuk memeluk ibunya dengan hangat serta menjaganya. Mereka kemudian mulai bermain dan setelah beberapa saat akhirnya kedua Adam pun kembali ke waktu mereka masing-masing. Di tahun 2022, Adam kecil menjadi teringat dengan pesan dari Adam dewasa yang menyuruhnya untuk memeluk ibunya, jadi ia pun segera memeluknya. Singkatnya, Adam kecil sudah berubah menjadi Adam dewasa dan pada tahun itu sudah berubah ke tahun 2050. Di masa kuliahnya, Adam kembali dipertemukan dengan Laura yang masuk ke dalam kelas. Dan Adam pun memulai proses PDKT-nya dengan mengatakan kalau dosen itu terlalu banyak bicara, sehingga membuatnya sangat mengantuk. Kemudian saat itu, Adam teringat dengan Adam dewasa yang mengatakan kalau Laura salah masuk ke kelas. Jadi, ia segera memberitahu Laura saat ini. Film pun berakhir dengan Adam yang mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Laura kembali, dan mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian. Dan sampai berjumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.